Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Ya, pemerintah akan merelaksasi perizinan dan standar barang asal Amerika Serikat sebagai bagian dari pelaksanaan Agreement on Reciprocal Trade. Namun demikian, pemerintah akan tetap mengutamakan penjualan produk dengan TKDN yang tinggi di pasar retail. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut pemerintah akan menyiapkan kemudahan perizinan dan standar barang bagi produk asal Amerika yang akan masuk ke Indonesia. Kemudahan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan perjanjian Agreement on Reciprocal Trade yang baru ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Airlangga menyampaikan bahwa kemudahan ini berlaku baik untuk industri maupun perusahaan asal Amerika Serikat yang ingin mengekspor barang ke Indonesia termasuk di sektor teknologi informasi. Kemudahan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses impor sehingga rantai pasokan barang tidak terganggu. Secara terpisah, juru bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan pembebasan kewajiban penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk asal Amerika Serikat hanya dipersyaratkan untuk kebutuhan belanja pemerintah dan bukan terhadap seluruh produk yang diperdagangkan secara komersial di pasar nasional maupun langsung ke konsumen. Haryo menyatakan persyaratan TKDN bagi produk Amerika Serikat dilakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia. Dari Washington, Amerika Serikat, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untuk rugi relaksasi TKDN produksi Amerika Serikat dalam perjanjian resiprokal, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, Wakil Ketua Umum 2 Aptiknas, kemudian ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Alphonse, apa kabar? Halo, kabar baik. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang berpuasa. Baik, terima kasih Pak Alphonse. Dan apa kabar Mas Nailul? Alhamdulillah baik, Mas Pras, Pak Alphonse. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan tadi sudah disampaikan ini, lantas bagaimana Pak Alphonse melihat terkait dengan penandatangan tadi Agreement on Reciprocal Trade begitu ya antara Indonesia dan Amerika Serikat, ada pembebasan TKDN bea masuk 0% bagi beberapa produk nih asal Amerika Serikat begitu. Bagaimana pandangan Anda ini? Kalau untuk bidang IT sebenarnya kalau dikatakan TKDN kita jadi bertanya-tanya TKDN yang seperti apa. Kalau kita ketahui komponen IT di dunia ini yang bikin prosesornya siapa, yang bikin chip siapa gitu loh. Lalu TKDN yang terjadi di Indonesia ini idealnya ada kandungan dalam negerinya kan. Nah tetapi janganlah menyamakan antara TKDN dengan cuman merakit di dalam gitu loh. Komponennya tetap semuanya impor gitu loh. Lalu dikatakan TKDN itu sebenarnya cuma administratif gitu loh. Jadi kita perlu benar-benar kalau mau menjalankan TKDN itu harus jalankan TKDN yang benar. Maksudnya bagaimana? Kita perlu memiliki satu value added yang benar-benar memang itu produk dari kita. Kenyataannya kita nggak bisa bikin prosesor kok. Kenyataannya banyak yang nggak bisa kita bikin. Ada yang kita bisa bikin casing lah, yang casing ini atau cara perakitan. Sebenarnya kalau benar-benar mau TKDN kita ada sumbernya. Cuman perlu bekerja keras, perlu program menengah. Bagaimana? Contohnya kita punya nikel, punya timah, ya kan? Selama ini kan diekspor, nikel udah diproses, ya kan? Tadinya kan ekspor bahan mentah dari tanah diekspor, sekarang udah berusaha diolah jadi nikel baru diekspor. Timah juga begitu. Tetapi sebenarnya TKDN ini kalau mau dikaitkan dengan barang elektronik itu nanti dipersyaratkan. Oke, sehubungan dengan kita punya nikel di Indonesia, maka TKDN-nya, baterainya harus dibuat di Indonesia. Itu baru nama TKDN.
Atau misalnya motherboardnya jangan diimpor dari sana, sini cuman ngerakit doang. Motherboardnya harus dibuat di Indonesia. Kenapa? Karena timahnya kita punya. Jadi TKDN seperti itu harus dilakukan. Jadi jangan cuma TKDN sifatnya administratif, lalu kumpulkan semua barangnya, belinya tetap dari luar, impor, lalu rakit sini, lalu bilang TKDN. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Oke, berarti memang harus ada investasi yang masuk ke Indonesia begitu ya Pak Alphonse ya, untuk bisa memberikan entah itu produksi dari hulunya sampai dengan hilir ya, kalau kita bicara mengenai industri IT sendiri kalau kita terkait dengan TKDN. Nah, Mas Nelo sendiri bagaimana Anda melihat begitu dengan sudah ada kesepakatan perjanjian begitu reciprocal Amerika Serikat dan Indonesia ini, termasuk di dalamnya adalah relaksasi TKDN begitu? Ya, Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat konteksnya ya, bahwa di sini kan pemerintah mengatakan bahwa ini apakah TKDN itu tetap berlaku, ini dalam hal apa, pengadaan pemerintah kah atau di pasar gitu kan. Nah, kalau kita bicara di pengadaan pemerintah, tentu ini sangat ironis ya, ketika TKDN yang sifatnya melindungi industri dalam negeri justru di pengadaan pemerintah itu dibebaskan gitu. Jadi ini cukup ironis. Tapi kalau dia ketika TKDN ini bersifat secara luas, tentu ini sangat ironis lagi ketika pasar Indonesia yang cukup luas tapi diisi oleh ya barang-barang yang tidak mengikuti TKDN. Tadi saya setuju dengan Pak Alphonse ketika di industri kita ini seharusnya itu mampu untuk bisa mensuplai dari dalam negeri gitu kan. Tapi asalkan ada pengembangan ataupun ada roadmap yang jelas terkait dengan industri kita gitu. Nah, makanya ini yang kita bayangkan juga ketika kewajiban TKDN ini dihapuskan gitu kan, ataupun ya kalau kita lihat kan Mas Pras, ini kan kata-kata shall-nya itu kan bagi Indonesia itu kan sangat banyak ya, termasuk TKDN ini kan. Nah, makanya ini yang kita khawatirkan adalah ketika kewajiban TKDN itu dia dibebaskan untuk produk Amerika, tentu dari negara lain juga akan meminta hal yang serupa. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, tentu akhirnya kita tidak ada lagi nih yang seperti Pak Alphonse yang berjuang dari industri di IT dan sebagainya, sehingga kita menjadi negara yang kalau ini dibebaskan ya, kita hanya menjadi negara pedagang gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan dan kita khawatirkan terkait dengan kelonggaran TKDN ini. Nah, makanya kita berkirim surat ke pemerintah bahwa kita keberatan dengan isi perjanjian ART antara Indonesia dengan US. Baik. Nah, kalau dari sisi kesiapan Pak Alphonse tadi yang seperti disampaikan Mas Nelo untuk teman-teman pelaku industri IT lah ataupun teknologi lainnya untuk bisa memproduksi di dalam negeri ini sudah cukup siapkah atau memang masih perlu ada mungkin transfer teknologi kah atau lainnya begitu Pak Alphonse? Kalau cuma merakit saja kita mah sudah siap, tapi itu kan sebenarnya cuma rebranding gitu loh. Kalau kita bicara soal TKDN kan benar-benar mesti ada produknya, ada bagian dari komputer itu yang signifikan yang dibuat di Indonesia gitu loh. Jangan cuma semua kumpulin di Indonesia dirakit lalu dibilang TKDN. Itu poin pertama. Yang kedua, jika TKDN ini dilakukan seperti hari ini, yang terjadi apa? Yang terjadi secara tidak langsung adalah proteksi terhadap produk lokal, tetapi proteksi yang semu. Kenapa? Karena proteksinya sebenarnya nggak berkembang kok industrinya gitu loh. Jadi industri nggak berkembang, jadi nanti ditandatangani perjanjian ini, lalu katakan TKDN-nya hilang, itu proteksinya hilang, tapi proteksi semu, industrinya sebenarnya nggak berkembang gitu loh, cuma ngerakit gitu loh. Jadi pemerintah perlu memikirkan juga gitu loh, untuk proteksi yang benar-benar yang bagus gimana. Lalu kalau industri itu, kalau tanpa proteksi, itu harusnya mereka bisa survive. Kalau proteksi silakan, kasih waktu 5 tahun, 10 tahun, udah lewat, terus lu bisa survive, lu bisa bersaing keluar gitu. Jangan ke proteksi dengan administratif begitu, ya akan selamanya minta proteksi, nggak ada sumbangan signifikan bagi industri yang lain gitu loh. Kenapa? Karena ya semuanya cuman ngimpor aja, cuman ngerakit aja, cuman ngejahit, tambahin label aja gitu, bikin nama lalu ngangkut TKDN. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Tapi kita tidak memungkiri bahwa dengan adanya TKDN yang perjanjian ini secara tidak langsung, dampak pendeknya, jangka pendek dampaknya akan ada pengaruh terhadap lapangan kerja yang hilang. Lapangan kerja yang hilang itu apa? Dari petugas pabrik yang selama ini merakit, yang kerjanya ngerakit itu lalu kehilangan pekerjaan.
Tetapi itu yang terjadi. Tetapi yang kita harapkan sebenarnya dengan TKDN itu kan benar-benar ada industri yang signifikan yang berperan di dalam komponen IT gitu. Nah itu yang tidak ada. Kita tidak lihat signifikan di Indonesia. Ada satu dua tetapi tidak signifikan. TKDN cuma administratif kok. Jadi itu yang perlu menjadi evaluasi kita ya. Oke, Pak Alfon. Nah, kalau bicara mengenai istilah resiprokalnya sendiri nih Mas Nilo, apakah menurut Anda penghapusan bea masuk juga bagi produk AS, kemudian TKDN juga di dalamnya ini sebanding juga dengan akses pasar yang akan didapatkan oleh produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat? Ya, Mas Pras, kita sudah melihat memang kalau kita bicara tarif ya, kalau kita bicara tarif sebenarnya ini kan kita harus bandingkan dengan negara lain. Negara lain dapatnya apa gitu kan. Nah setelah kemarin ada keputusan US Supreme Court itu kan juga bakal mengubah peta tarifnya kan. Nah yang paling kita highlight adalah sebenarnya terkait dengan NTM, non tarif measurementnya, yang memang ini sangat banyak sekali Mas Pras. Karena kalau kita lihat di dokumennya saja itu kata-kata Indonesia shall dan itu lebih banyak dibandingkan dengan US shall. Jadi memang ini yang jadi perhatian kita termasuk terkait dengan TKDN. Karena kan kalau kita lihat di artikel 2.2 ya, itu kan sangat jelas sekali disebutkan bahwa Indonesia shall exempt ya US companies and US goods from local content requirement. Artinya di sini semua US goods itu dia dikecualikan dari ketentuan terkait dengan TKDN. Makanya ini yang tadi kita suarakan bahwa ini tidak hanya terkait dengan tadi ya, kalau kita lihat ketika ini TKDN-nya dilonggarkan, maka yang dalam jangka pendek tentu pabrik-pabrik di Indonesia juga akan tadi mengurangi PHK dan sebagainya atau mengurangi karyawan dan sebagainya. Nah, yang paling tepat terasa adalah ketika investasi yang ingin masuk untuk membangun di Indonesia terkait dengan misalkan kemarin kita Prabowo ya juga ketemu soal terkait dengan ARM apa RAM, saya lupa, dia yang semiconductor gitu kan. Nah investasi yang terkait dengan teknologi yang ingin masuk ke Indonesia itu juga akan berpikir ulang ketika mau masuk ke Indonesia tapi kebijakan TKDN-nya tidak kuat. Makanya memang selain ada kebijakan TKDN, kita ada kebijakan lainnya yang memang bisa mengundang investor-investor luar untuk masuk ke Indonesia, membangun pabrik ke Indonesia, sehingga TKDN yang diharapkan tadi seperti Pak Alfons sampaikan, itu adalah TKDN yang memang memproduksi, bukan hanya merakit saja. Makanya ini yang selalu kita sampaikan terkait dengan bagaimana TKDN ini diterapkan, bagaimana dampaknya untuk strategi jangka panjang penunjangnya seperti apa. Nah itu yang harus kita inginkan, jangan sampai kebijakan TKDN ini hanya diartikan kebijakan yang dia sifatnya merakit dan sebagainya. Kemarin ketika ada isu soal salah satu produk US lah ya yang ingin masuk ke Indonesia tapi dilarang, itu kan juga akhirnya memunculkan kebijakan baru yang dia di angka 40 diturunkan lagi jadi 25 gitu kan. Padahal ketika kita bicara ketika 40 itu sangat jelas sekali bahwa ada perusahaan yang dia melakukan R&D, melakukan produksi di Indonesia itu akan mendapatkan nilai ataupun bobot TKDN lebih besar dibandingkan hanya merakit saja. Makanya ini yang harus kita pikirkan adalah terkait dengan bagaimana dampak yang ataupun strategi jangka panjangnya yang harus kita selaratkan dengan kebijakan TKDN. Baik Mas Nil, dan dengan dihapusnya hambatan tarif, kemudian non-tarif bagi produk Amerika Serikat, apakah juga nanti akan berdampak terhadap kelangsungan industri manufaktur perangkat keras? Ada gadget di sana, laptop ataupun server di dalam negeri? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Alfons dan Mas Nil. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda dari Selyos, kemudian juga dari Pak Alfons Tanujaya. Ya, Pak Alfons, lantas kalau kita lihat dengan tadi beberapa hal begitu ya, ada pembatasan yang tadinya ada kemudian tidak ada terkait dengan hambatan tarif dan non tarif, ini bagaimana terhadap industri manufaktur nih, sektor-sektor IT kita di dalam negeri? Industri manufaktur dalam negeri itu bisa menyesuaikan diri dan memang mereka harus menyesuaikan diri. Jadi dengan dihapusnya TKDN ini artinya produk dari Amerika makin murah. Tapi kita jujur saja, kita lihat di realitanya
mau dia lebih murah, mau tidak lebih murah, apakah Anda mau pilih merek lokal dibandingkan Apple? Ya. Yang jelas orang dari brand image-nya udah tahu gitu. Nah, tetapi itu adalah peluangnya di mana? Ya kita nggak bisa lawan raksasa, jangankan di Indonesia, di China aja Apple aja masih berjaya gitu, bisa mengalahkan produk lain yang mereka maju. Tapi ada niche market, ada services yang bagus, ada layanan yang bagus. Jadi kita perlu cari niche market pertama. Jadi produk dalam negeri memang perlu jangan terlalu diproteksi juga. Mereka juga perlu di dalam keadaan yang nyata gitu loh. Mereka cari niche marketnya, mereka kasih value edit atau cari produk-produk yang tidak terlalu diminati oleh produk yang brandnya sudah sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan pemerintah juga penting. Sini kita lihat banyak sekali, kita lihat kasus tiap kali ada proyek, lalu syarat proyek itu adalah produk merek luar. Kita susah. Jadi kalau memang pemerintah juga mau mendukung, silakan lu tanda tangan TKDN 0 ini. Tapi nanti proyek pemerintah yang diadakan yang diberi karpet merek produk lokal, produk merek Axio, produk Cyrex atau produk merek-merek lainnya itu yang diprioritaskan. Tapi kenyataannya dalam tender-tender pemerintah mereknya merek luar juga gitu loh. Jadi kita pertanyakan pemerintah kalau memang mau mendukung produk dalam negeri, kasih dong karpet merahnya gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, Indonesia bukannya lemah aja, Indonesia ini banyak kekuatannya. Contohnya buktinya apa? Kita tuh punya, kita nggak terlalu khawatir Amazon tutup. Kenapa? Kita punya Tokopedia yang sekarang udah dijual. Kita punya Gojek, kita nggak khawatir Uber tutup. Kita sekarang punya angsa bertelur emas. Apa namanya? Itu adalah Kris yang bisa bersaing dengan produk Amerika, Master dan Visa. Dan itu yang diharapkan, contohnya yang kita punya satu value edit yang harus dikembangkan dan didukung. Jadi jangan angsa bertelur emas ini nanti di black gitu, diharapkan telurnya banyak. Jangan, kamu harus sabar untuk membiarkan angsanya bertelur emas dan memberikan manfaat bagi Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah lantas bagaimana kalau kita lihat kan TKDN tujuannya untuk membangun ekosistem komponen lokal. Dengan pembebasan ini, apakah ada kekhawatiran Indonesia akan kembali hanya menjadi pasar begitu terhadap produk asing tanpa ada transfer teknologi atau seperti apa Pak Alfons, kekhawatiran Anda? Bisa diulang, mohon maaf terputus tadi. Terkait dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan begitu, apakah adanya pembebasan ini khususnya untuk komponen TKDN begitu, akankah nanti berdampak terhadap ekosistem dari komponen lokal, kemudian di Indonesia hanya akan menjadi pasar terhadap produk asing tanpa ada transfer teknologi di sana begitu, Pak Alfons? Dampaknya tidak akan signifikan bagi ekosistem infrastruktur hardware Indonesia. Kenapa? Karena memang nggak ada kok di sini cuma ngerakit gitu. Dampaknya akan signifikan. Satu, produk dari Amerika akan relatif lebih murah. Satu, yang kedua, biayanya akan lebih murah sehingga akan lebih bersaing. Tapi kenyataannya kita juga perlu realistis bahwa sebenarnya produk Amerika, pakai mereknya Amerika itu produknya di mana? Produknya juga di China gitu loh, di India gitu loh. Sebenarnya ini hanya rebranding juga gitu loh. Itu yang perlu kita sadari. Dan apa yang kita khawatirkan dengan ini, ya kita khawatirkan memang kita udah nggak bisa bersaing kok tanpa adanya tanda tangan TKDN ini. Untuk market middle up ini rasanya produk IT Indonesia sulit bersaing dengan produk-produk papan atas. Masyarakat Indonesia juga cenderung akan membeli produk papan atas. Jadi hal itu saya pikir tidak menjadi satu concern yang serius. Yang menjadi concern serius yang tadi itu TKDN-nya benar-benar TKDN, jangan TKDN administratif yang cuma numpang lewat, numpang rakit lalu bilang ini produk Indonesia. Ini nggak ada manfaatnya untuk industri Indonesia kok. Baik, Pak Alfons. Nah, lantas Mas Nailul melihat bagaimana relasi TKDN untuk produk asal Amerika Serikat ini akan mungkin mempengaruhi ya terhadap beberapa produk-produk di dalam negeri, kemudian investasi di Indonesia? Iya. Ini kalau tadi seperti saya sampaikan sebenarnya ketika ada kebijakan TKDN ini ya, ini tidak hanya terkait dengan barang teknologi ya, tapi terkait dengan TKDN ini kan memang sangat, kalau saya pribadi menyebutnya bahwa ini adalah kebijakan yang mampu untuk mengundang investasi masuk ke dalam negeri gitu kan. Nah, tapi memang masalahnya adalah ada satu yang memang dia masih perlu pengembangan dan sebagainya, perlu ada
dukungan yang lainnya juga gitu kan. Nah, tentu ini bisa berjalan dengan waktu juga. Nah, tapi kalau kita misalkan ini di yang kita khawatirkan adalah ketika ini dilonggarkan untuk barang-barang dari US, tentu kita bisa melihat negara lain juga akan meminta hal yang serupa. Karena apa? Karena pangsa pasar kita itu cukup besar, Mas Pras, sebenarnya. Nah, pangsa pasar kita cukup luas, kemudian kita juga dihadapkan pada ya tadi ya TKDN yang sangat longgar dan sebagainya, ya udah kita hanya akan menjadi negara pedagang saja. Nah, ini yang kita tidak inginkan sebenarnya. Yang kita inginkan ya ada multiplier effect yang ditimbulkan dari adanya pabrik dari US ini bangun di Indonesia dan sebagainya. Makanya ketika kemarin kisruh-kisruh soal Apple tidak dapat karena ada TKDN, saya justru mendukung apa yang disampaikan oleh Menteri Pak Agus Gumiwang gitu kan pada saat itu, sampaikan bahwa harus memenuhi syarat TKDN dan sebagainya, meskipun pada akhirnya itu dilonggarkan. Nah, tapi yang jelas adalah kita sudah memiliki kebijakan yang sebenarnya juga sudah bagus. Nah, tinggal bagaimana ini juga didukung dengan kebijakan lainnya, seperti misalkan ada insentif fiskal, misalkan ada kebijakan pengurangan biaya untuk logistik domestik, misalkan itu yang memang harus ditingkatkan juga. Itu dia ya, beberapa poin yang masih menjadi concern ya dengan adanya perjanjian resiprokal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, sehingga diharapkan tetap kehadiran negara untuk bisa melindungi ya dari industri di dalam negeri, khususnya dari informasi dan teknologi begitu, sehingga dengan masuknya mungkin produk-produk Amerika Serikat tidak terlalu memberikan dampak yang menekan ya terhadap industri, kemudian nanti dikhawatirkan Pak Alphonse ada pengurangan tenaga kerja dan lain-lain begitu, sehingga produk-produk Indonesia tetap akan mendapatkan tempat begitu ya di masyarakat kita begitu. Baik Pak Alphonse, kemudian Mas Nailul, terima kasih banyak atas waktu, informasi dan insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Alphonse, Mas Nailul. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.